welcome back to the Storylines dengan aku Christina Dirjo Hadi dan hari ini kedatangan tamu spesial Alia. Kenalan. Hai, aku Alia Natasha, financial planner dan juga financial educator. Wow, thank you banget ya udah Yes. nyempetin waktunya buat datang, buat sharing-sharing di sini. Nah, Yes. sebelumnya tuh kita ketemu kapan ya? Kayak baru ya, berapa few months ago ya? Iya, ada Iya. acara ya. Iya, aku Heeh. sempat undang ke Alia juga ya waktu itu buat acara Mhm. tim gitu ya, dan belajar banyak banget dari Kak Alia gitu. Thank you. A bit background about you, jadi Oke. gimana ya? Gimana tuh? Oke. Dulu aku kerja di bank, Mm-mm. terus juga kerja di perusahaan insurance tapi di head office. Oh, oke. Ya kan, segala macam roles hampir udah. Karena Serius? selalu dipindah-pindahin untuk nyoba new role sampai di 2017 aku resign karena pengen program hamil anak kedua. Oke. And since then, never looking back, and here I am. Oh, jadi Oke. dari sejak 2017 basically udah nggak kerja corporate Enggak, lagi ya, enggak. Pokoknya lebih. 3 tahun itu beneran fokus hamil, terus hamil and then enjoying the new roles as a mom, yang karena dari dulu nggak pernah bisa jadi full time mom gitu. Tapi mulai COVID tuh ternyata ada calling gitu. Oh, banyak nih ya kebutuhan orang-orang untuk lebih mengenal literasi finansial. Oke, jadi startnya itu dari COVID 2020 ya? Yes. Oke, dan mulainya online ya berarti ya? Ya, bener banget online gitu. Jadi mulai sharing-sharing dan apain tuh? Live gitu atau? Ya bisa dibilang kayak Video? content creator Oh, ya, oke. atau financial influencer gitu. Dari 2020 sampai sekarang? Dari 2020 sampai Lama juga sekarang. udah 5 tahun loh ya, Iya, berasa. Cuma memang sejak tahun lalu aku mulai lebih banyak untuk konsultasi. Oke. Secara private ya, freelance sendiri ya, Yes, bukan yes. nggak ada entity di belakangnya gitu. Ada tapi my own. Oh iya. Iya. Oke. Nah, as a financial content creator sendiri Kak, apakah ada momen spesifik yang bikin kamu sadar nih kalau sebenarnya literasi keuangan itu tuh penting banget gitu ya, especially buat anak-anak muda di Indonesia saat ini? Ya, jadi yang menyadarkan aku tuh sebenarnya mungkin kejadian COVID itu ya. Banyak banget orang yang ternyata tidak punya tabungan. Dana darurat gitu ya? Enggak usah Nggak sampai even dana darurat? Oke. tabungan gitu. Ini agak shocking buat aku. Kenapa? Karena dari kecil aku punya tabungan. Oke. Jadi memang waktu kecil keluarga aku pernah ada financial challenge lah. Ada kejadian finansial yang tidak mengenakan. Rasanya hidup terdowngrade, dan since then aku tuh ngerasa nggak punya uang itu rasanya nggak enak. Jadi sedari dulu gimana caranya aku punya tabungan. Dan itu dari SD. Gimana tuh caranya waktu dari SD kerja kah udah? Enggak, misalnya ada uang jajan. Ditabungin, disisihin gitu ya? Oke, jadi aku memang SD-nya itu di sekolah Islam. Nah, di depan sebelah koperasi itu ada bank. Oh, udah ke bank ya? Udah. Wah, keren banget ya ternyata. Dan zaman, kita ngomongin 90-an ya gitu. Nabung untuk anak-anak, apa sih tabungan anak-anak tuh bisa dari 1.000. Oke. Jadi antara 3 hari sekali atau seminggu sekali aku bisa nyetor tuh 1.000 sampai 2.000. Dan ini sendiri? Iya, dan begitu lulus SD tabunganku kayak ada 1,5 juta. Keren Karena I really enjoy the process gitu. Ini kita nggak ada digital ya, kita talking nggak ada digital. Jadi megang buku tabungan, ngelihat tabungannya nambah, it's like a achievement gitu. Terus ngisi apa? Ngisi formnya slip itu ngisi sendiri, nggak ada peran orang tua ini? Nggak ada, karena itu tadi kali ya. Aku ingat banget itu mulai di kelas 5 ngerasain hal itu. Dan rasanya ya nggak enak gitu. Tapi lama-lama, ternyata bisa nabung gitu. Atau misalnya dapat THR atau uang jajan mingguan buat jalan-jalan gitu. Aku lebih seneng sisihin ditabung gitu. Berapa persen itu? Udah dihitung apa kayak gitu nggak? Pokoknya nabung aja gitu ya? Nggak tahu, cuma mungkin. Keren banget loh. Waktu SD kan nggak ada sosial media. Iya. Dan keinginan tuh terbatas banget. Yang aku pengen itu cuma komik. Iya. Dan selama itu buku ada budget lain. Kamu boleh beli buku tapi tidak mengganggu budget ini. Jadi tabunganku tetap, dan hal yang aku pengen karena cuma buku bisa tetap balance gitu loh. Pengen Barbie, Polly Pocket gitu ya dulu ya?
Nggak suka, nggak cewek. Gue tuh tomboy banget soalnya. Dulu Gue tuh dari tomboy kecil kayaknya banget. udah banyak keinginannya ya. Oh, oke, I'm sorry. Itu kakakku. Kakakku Oke. punya banyak banget Barbie, punya banyak Polly Pocket, dan dia tuh cewek banget. Kalau aku cuma ada kaos sama celana alien zaman. Serius, aku dari dulu tuh udah suka shopping ke Metro loh. Monokina Oke, Mall. oke. Dan biasanya karena aku nggak into sama fashion Iya. atau beauty, dapetnya lungsuran, and I'm fine. Iya, iya, Jadi kayaknya iya. mungkin dari kecil merasa cukup itu perlu ya. Jadi kita very two different person Bener nih, gitu. oke. Ya. Oh, oke, jadi awalnya dari situ. Nah, terus habis itu trigger yang waktu di pandemi itu sadar bahwa banyak banget orang yang nggak punya tabungan tadi. Karena banyak yang curhat kan. Gimana nih ya, kok gue ketika gak ada tabungan? Hah, selama ini mereka bisa hidup tenang tanpa tabungan. Sedangkan aku, ini tiap kali tabunganku kepake untuk sesuatu, aku gak tenang. Jadi I know, mungkin umur kuliah gitu ya, money will bring peace. Ya. Dan karena kuliah juga udah mulai diketat-ketatin budget, dan aku juga mulai intern di beberapa tempat gitu. Aku sangat menghargai uang gitu. Karena udah mulai rasanya gak enak nih minta, terus your parents getting old juga gitu. Dan aku ternyata lumayan seneng punya earning power. Walaupun kecil ya, kecil banget dulu. Iya, tapi punya kontrol dan kebebasan untuk menghasilkan uang itu something. Luar biasa. Jadi dari situ ya. Ya. Oke, kalau pengalaman hidup kamu sendiri ada nggak sih yang mempengaruhi? Oh, itu tadi pasti yang tadi diceritain ya. Itu satu. Ini dalam cara apa mengelola mengelola. keuangan. Yang Cara kedua mengelola menikah. keuangan. Menikah tambah bisa mengelola lagi? Yes, karena I think I found the right money partner. Oh gitu, sama ya jadi ya emang ininya. Dia lebih parah sebenarnya. Oh, Dia gitu. sangat lebih ke organize. Kalau aku dulu cukup tahu, aku punya tabungan, aku mulai investasi, and that's it. Tapi ternyata suamiku itu punya catatan dari gaji pertamanya sampai gajinya sekarang. Tabungan, rugi berapa, beli asuransi, top up asuransi, you name it. Dan sekarang kita udah nikah 12 tahun. Dan ketika melihat catatan itu, jadi kita punya annual check up ya, gitu. Ada grafiknya. Gila, keren banget nih. And then we realize gitu, sebenarnya secara income kita on track. Kita growing. Tapi having a family itu juga growing expenses. Jadi kadang kalau kita, aduh kok kita belum bisa liburan ke sana sini, tapi begitu kita disadarkan, actually we are building okay, cuma memang dengan punya 2 anak kita pengen sekolah yang bagus, pengen punya les, pengen nyenengin mereka gitu. Kadang mungkin secara network jadinya nggak seoptimal itu. Karena suami aku sama aku juga merasa gitu, kita nggak mau nabung banget sampai nunggu tua. The moment itu will pass gitu. Jadi gimana nih cara bijaknya, saving rates-nya kita berapa setiap tahunnya gitu. And sisanya boleh kita enjoy the life yang nggak akan balik lagi. Gitu. What's your ideal saving rates itu? Untuk keluarga kalian? Untuk keluarga sebenarnya kan it depends sama income, sama kehidupan yang kamu pilih. Aku nggak pernah bisa bilang lifestyle sih. Aku bilang kehidupan yang kita pilih, karena kalau kamu dibesarkan dalam lingkungan yang privilege gitu, secara kualitas kehidupannya akan beda gitu. Atau kamu disadarkan nih misalnya tadinya privilege banget, tapi oke, gue pengen punya rumah berapa puluh M gitu. There's a lot of sacrifice. Jadi kamu lagi pengen punya kehidupan yang seperti apa, and let's make it happen. Cuma ideal savings rate itu sebenarnya ada di 20-30% annual income. Jadi kadang kita nggak bisa ngelihat dari gaji bulanannya aja mungkin untuk yang karyawan, tapi kita ngelihat setahun ini kalian bisa menghasilkan berapa gitu. 20-30%-nya di savings ya. Di savings and then put it in an investment. Okay. Savingsnya berarti udah termasuk sama investment juga ya portfolio yang karena nggak itu cuma kan jadi modal tabungan buat investasi. Gitu. Wow. Oke. Nah, kamu punya nggak sih role model atau sosok panutan kamu gitu ya di dunia keuangan ini gitu, yang menginspirasi perjalanan kamu gitu? Sebenarnya banyak sih, cuma memang mungkin panutanku tuh banyak kan di dunia saham. Karena I've seen
personally juga gitu. Dari teman-teman aku yang tadinya mulai dari puluhan juta, jadi Ya. ratusan juta, Iya, jadi iya. miliaran. Iya. Dan nggak ada gini, kalau aku nyontoh ke satu role models aja tuh enggak ya, tapi I think like aku melihat kamu, I think it's one of the role models gitu. Iya. Enggak lah, thank you lah. Ya kan, cuma mungkin ada beberapa temen kayak aku sebutin aja ya, namanya Michael Yo, kayak Alin atau Alin Wiratmaja ya, ada Om Ben, ada Zabrin. Role model buat aku bukan orang yang hebat, tapi justru belajar dari dia gitu. Yes, dari pertemanan ini yang kita mulai mungkin sama-sama, tapi dia can make it happen. Karena menurut aku lebih realistis dan aku bisa terus nanya ke mereka gitu. How we can grow our wealth gitu. Oke. Kalau kesalahan keuangan sendiri yang paling sering kamu lihat di kalangan anak-anak muda, khususnya perempuan-perempuan muda tuh apa sih, dan ada tips nggak buat ngehindarinnya? Oke, yang pertama itu untuk perempuan-perempuan muda, kita tuh tidak pernah, aku ya sebenarnya ini zaman kita mungkin, kita tidak pernah diajarkan kalau pekerjaan itu adalah income terbesar seumur hidup kita. Coba kamu dapat dari mana income selain dari pekerjaan yang kamu punya? Iya. Yang kedua mungkin dari pasangan kamu. Tapi kalau pasangan kamu juga belum tentu bisa menghasilkan sesuai your dream life gitu. Paling tidak kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri kalau pekerjaan yang kita lakukan, yang kita pilih, ini akan menjadi 70% income dan net worth seumur hidup kita. Entah kamu pebisnis, entah kamu karyawan, and disitulah aku baru ngerti, that's why you really need to love your job. Karena this is gonna be your whole life things to do. Tapi sekarang ini COVID tuh juga menyadarkan aku, oke, dulu tuh pas resign, gue tuh selalu merasa, aduh gue kalau resign bisa jadi apa sih? Useless banget sih. I feel like I'm nobody without my corporate identity. Tapi ternyata life is too short for one career. Dan dengan adanya internet, you can build your own social media career. Yang dulu dikecilin nih gitu, apa sih artinya content creators? Coba gue tanya, banyak nggak klien lo yang content creators gitu? Nah kan adanya shifting dari beberapa profesi seperti ini yang seharusnya diapresiasi. Jadi kita rangkum kesalahan keuangan yang pertama adalah bagaimana kita menanamkan ke anak kita, your job will be your main income for your life. Itu satu. Yang kedua, pasangan hidup. Itu yang ini banget ya, mempengaruhi semuanya. Ya. Memilih pasangan hidup kan kita expect the potensi. Investment pun seperti itu. It's like future forward looking gitu. You know nothing tentang your future sama dia. 50% chance dia akan membahagiakan, meningkatkan derajat, tapi there will be 50% chance dia akan jadi drama, limited series yang tidak berakhir. Dan itu salah satu isu keuangan. Justru ketika menikah dengan pasangannya itu ya? Isunya pasangan kamu salah atau enggak? Isunya adalah whole of your marriage itu senternya adalah uang. Uang is the energy. Coba ada enggak hal yang bisa kamu lakukan dalam marriage tanpa uang? Ngapain ya? Even sebelum marriage pun, uang itu adalah core our energy gitu. Makanya kayak dibilang kebutuhan utama itu sandang, pangan, papan. No gitu. Kebutuhan utama manusia adalah uang. Karena uang itu adalah surviving skills. Ya, itu benar sih. Cuma katanya kalau suka uang dibilang matre. Iya uang kan mata tabu duitan. banget kan, tapi kan kalau di Indonesia tapi ya juga. kita sama-sama sadar aja everything needs money. Dan untuk mempertahankan pernikahan, seberapa kamu bisa mengkompromi dua kehidupan yang berbeda untuk punya value yang sama tentang uang. Apa nih yang gak works? Misal, satu saver, satu spender. Works Nah, gak? aku tuh. Oh, jangan diakuin. Jangan diakuin ya. Oke, dua, different background. Misalnya yang satu very privileged, satu
mungkin hidup dalam keterbatasan. That scarcity mindset itu akan membuat dia selalu merasa kurang. Kalau boros banget sih, kalau ini banget sih. Padahal mereka punya many things gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat aku have a major impact dalam kesalahan finansial. Yang ketiga, pertemanan. Karena ternyata banyak orang mulai berinvestasi ataupun memiliki literasi keuangan dimulai dari pertemanannya. Termasuk pertemanan di social media. You are kamu tuh follow siapa? Liatin siapa gitu kan. Jadi 3 hal itu menurut aku adalah kesalahan-kesalahan yang fundamental banget untuk kamu build your financial knowledge. Karena kalau financial knowledge-nya udah jelek, apalagi financial decision-nya gimana manage-nya juga gitu kan ya. Ya, benar. Jadi cara menghindarinya ya tadi mungkin dengan ini ya, menanamkan value sama belief, dan kamu punya standar. Dan maybe untuk yang baru marriage gitu, you really need to have a money talks. Iya, itu penting sih. Goalsnya apa? Nikah kamu tuh goalsnya apa? Siapa nih yang akan ngehidupin? Kalau misalnya perempuannya karir break, lo mampu nggak menghidupi? Things like that yang nggak mengenakan, tapi obrolan-obrolan yang tidak mengenakan ini will secure your future. Iya, setuju banget itu. Oke, Alia, aku mau nanya lagi. Kalau untuk konsep keuangan sendiri kan sebenarnya lumayan kompleks nih. Gimana sih cara kamu ngajarinnya buat pemula nih yang kayak finance one-on-one lah gitu, yang belum ngerti banget? Sebenarnya kamu perlu motivasinya. Kenapa kamu mau melakukan ini? That's why pasti kalau dari pemula banget aku nanya, apa sih goals kamu? Dan kita ngomongin paling short 1 tahun deh. Goals kamu apa? Apa nih? Misalnya mau beli tas baru gitu. Oke, ya. Anything you name it. Misalnya aku pengen punya my first Chanel bag gitu. Katakanlah 100 juta. Ya udah, and then ditanya, kamu bisa nabung berapa? Ya mungkin 2 juta. Oke, kalau 2 juta kamu butuh sekitar 50 kali, which is 4 tahun, bukan 1 tahun gitu. Lo mau ganti goalsnya atau lo mau memperbesar ininya gitu. Karena kalau kita nggak tahu goalsnya apa, there is no motivations untuk melakukannya. Dan seharusnya ketika kita memutuskan sesuatu sebagai manusia, kita harus tahu risk sama rewards-nya. Dan semakin besar rewards-nya, biasanya semakin besar sacrifice-nya. Dan kamu ngelihat risikonya apa sih dengan aku misalnya menabung lebih besar gitu. Dan everything tentang money itu selalu dinilai negatif gitu. Tadi kan yang pertama kayak apa-apa uang, mata duitan. Padahal everything in life needs money. Tapi entah kenapa jadi konotasi yang negatif. Yang kedua, seberapa kuat kamu disiplin. So financial planning actually adalah cara kamu mengendalikan diri. Karena kamu udah tahu nih numbersnya. Hitungannya gampang banget. Makanya gue bilang, udah tahu goals, udah tahu hitungannya. Sekarang aku nanya lagi, seberapa mampu kamu mengendalikan diri kamu untuk menahan hal-hal lain. Itu yang membedakan kesuksesan financial planning satu orang dengan orang lainnya. It's about how you control behavior. Makanya ilmu finance, ilmu ekonomi adalah social, bukan matematik. Karena matematik kan absolut, udah nggak ada nih faktor-faktor lainnya. Sedangkan ekonomi dan finance is all about the human itself. Ya, benar. Behaviornya gimana, kontrolnya gimana ya? Yes. That's true. Oke. Jadi apa nih yang harus kamu kontrol? Coba kita telah. Pusing sendiri. Aduh, padahal goals sih udah tahu. Tapi goals aku sekarang so far masih tetap pendidikan. Karena there are so many educated. Apa tuh? Maksud aku banyak banget orang yang berpendidikan tinggi, punya income tinggi, tapi self controlnya rendah. Self control dalam finansial ya, bukan hal lain gitu. Jadi ya itulah sebenarnya, it's a very simple. Jadi sebelum kamu ngomongin hitungan, ngomongin apapun itu, ask yourself, kamu kenapa mau melakukan ini dan seberapa besar kamu willing to do sacrifice 3 hal, misalnya these 3 things yang menghambat your financial goals. Aku aja ngerasain loh jujur. Ketika aku berdua sama suami, savings rate kita tuh 50%. Wow. Begitu punya anak, astagfirullah.
susah banget mau nabung. Oh iya? Kenapa? Yes. Karena nggak tega atau kayak emang pengen ya maksudnya memenuhi semuanya dia standarnya. Oh, oke. Mungkin salah satunya our priority. Kayak waktu itu nggak akan keulang. Ya. Dan my husband itu sangat family man. Dan dia dibesarkan oleh ayah ibu yang sangat sayang sama dia gitu. Jadi he really wants to put extra untuk anak-anaknya. Bukan dalam arti memanjakan, tapi ini life yang memang kita pengen kasih ke anak-anak kita. Makanya sebenarnya sebagai financial planner, tagline-ku adalah berani spending, tapi for what matters in your life. Oke. Jadi kalau untuk tadi ya pos pengeluaran terbesar di keluarga itu kan berarti anak-anak ya? Ya, I think hampir semua family seperti itu. Iya sih benar. Coba middle upper income class itu 30% dari income-nya mereka pasti buat anak. Lebih mungkin malahan ya. 30 to 50. Dan education itu plays a big role gitu. Jadi ya mau nggak mau gitu. Well, emang ya. Kalau buat anak tuh kayaknya rela gitu kan. Cuman kayaknya kalau buat diri sendiri tuh kadang Enggak, mungkin tergantung value sama priority-nya. Kayak kamu kan juga maksud aku dapat sekolah yang bagus, dari sekolah yang bagus jadi bekal punya karir yang bagus. Dan dari beberapa teman-teman karyawati professionals yang aku temuin dia bilang gitu. Matters banget karena yang bisa ngebawa kita ke karir kita hari ini terutama di big corporations adalah education. Karena mereka merasakan sendiri, jadi priority-nya ada di education. Dan education itu enggak murah. Iya, benar. Itu paling mahal sih, benar. Oke, kalau strategi yang paling efektif yang bisa kamu sharing ke perempuan muda gitu ya untuk start savings dan mulai berinvestasi, apa tuh? Oke. Untuk para perempuan muda, kalau misalnya masih hidup dengan gaji yang terbatas, belum punya savings rate yang besar, paling tidak kita punya knowledge of investment. Investment knowledge lah gitu. Kenapa? Karena tanpa investasi, duit kamu juga gak akan jadi apapun. Menabung itu gak bikin kamu kaya. Menabung itu mungkin peace of mind. Tapi if you want to have a better life, itu startnya dari investing. Dulu ketika aku kerja di bank, diajarin nih cara jualan RM Wealth Management. Ya ngapain tuh? Oke. Jadi karena megangnya priority client gitu. Oke, misalnya klien kamu punya 1 miliar nih gitu. Hal yang bisa kamu lakukan misalnya, oke Pak Bu, kita alokasiin misalnya 20-30% untuk reksadana. Dari reksadana itu at that time 2015, 2013 annual return 20-30% tuh bisa. Oh ya? Per year? Gede loh. Bahkan di 2017 aku masih ingat banget ada yang bisa 50%. Oke. Although ini disclaimer ya, tergantung timing. Timing buy-nya kapan. Tapi on average 20% tuh bisa. Dan katakanlah misalnya yang dimasukin 300 juta. 20%-nya 60 juta. 60 jutanya ini bisa jadi premi. Oh, di asuransi tuh, catat ya. Jadi that's how I think I learn gitu. Oh ya, rich people itu nggak ngeluarin money, tapi they have a capital. Yang membedakan adalah mereka know how to utilize the capital. Jadi itu salah satu tipsnya ya. Jadi tadi ya, ngapain tuh mereka nabung investasi dan mungkin yang paling gampang reksadana ya yang reksadana buat paling pemula gitu ya. Ya, tapi I really encourage untuk young moms terutama itu mulai melihat blockchain sama crypto. Karena the future ada di sana. Jadi kan pertama kali crypto itu ada tahun 2008. So, 2028 akan jadi 20 years. Terus kenapa ini menjadi another my PR lah 2025 ini salah satu goals aku adalah bisa lebih memperdalam tentang crypto world ini. Karena 2015 harga Bitcoin itu $200. Satu Bitcoin $200 doang? $1. 2024
2025 lah kita sekarang. Iya. Itu around 90,000 ke 100.000 dolar. Hmm. Jika 2015 US dollar sekitar 12.200 dolar, mungkin ya taruhlah 3 juta gitu. Tapi sekarang satu 12 Bitcoin iya. 1,6 Iya, miliar. miliar. Iya. Dan semakin kita ngelihat investornya itu nggak cuma retail, nggak cuma institusi, tapi negara. Jadi Bitcoin dan teman-temannya ini udah mulai dipakai secara formal. Walaupun masih at the very early stage, tapi yang tadi aku bilang, investment itu is about future forward looking. Dan yang kedua adalah saham. Yuk ikutan Mama bisa saham. Yuk boleh. Apa itu? Aku bikin kelas saham ya? gitu. Dan ini mengajarkan sebenarnya nggak usah loh ngeliatin market tiap hari. Tapi there always ada potential sebulan kamu bisa cuan 3-5% mau nggak? Mau lah. Sounds kecil banget sih Al 3%. Gede dong itu 36%. Tapi dalam setahun itu bisa 30 to 50 ya. Yes. Tapi memang yang aku melihat sekarang time frame-nya jadi pendek. Mungkin seminggu udah gimana ya? Kadang gue udah dapet sering komplainan nih. Ini katanya suruh nabung saham dipegang lama-lama turun gitu. Makanya ketika ada pergantian market atau pergantian tahun ya kita melihat gimana sih kondisi market gitu. Dan aku mulai trading lagi Januari kemarin kayak 2 minggu 3% aku tarik. Wow. Seminggu bisa 3% aku tarik. Aku minus mulu loh. Ya, nanti kita lihat portofolionya ya gitu. Coba konsultasi habis ini. Tapi I think that's the thing gitu. Kalau kamu mau have a better life, you need to take care of your money seriously and have punya dedicated time untuk belajar tentang investasi. Iya. Karena otherwise, tadi kan sebelum kita shoot ini kan kita cerita gitu, how many people itu akan menghabiskan aset ataupun tabungannya gitu untuk misalnya karena mereka nggak punya insurance. Tapi pertanyaannya, seberapa lama mereka mampu membayar insurance itu? Ya, itu juga sih. Dan kalau mereka invest in the right asset, aset-aset itu bisa digunakan untuk membayar investment. Returnnya itu tadi buat bayar insurance-nya gitu kan. Oke, kalau Bitcoin misalnya terlalu ribet, kita talking about emas. Emas di 94 25.000. 10 tahun kemudian 2004 100.000. 2014 400.000. Hafal banget kamu ya. 2024 kemarin 1,5. Jadi in 30 years dari yang tadinya 25.000 jadi 1.500.000. Dan kadang kamu harus ngerti hal yang kita pikir mahal ternyata 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi lebih mahal. Bisa rumah, bisa tanah, bisa mobil, even misalnya mobil second, even bags. Ngerti kan kalau yang itu tahu kan? Kalau yang itu tahu. Kalau itu paling paham. Jadi make sure apa yang kamu punya dari uang kamu menghasilkan aset yang makin mahal. That's why aku berani bilang sometimes kamu harus berani spending. Karena aset-aset yang kamu beli dengan baik and you know the value-nya akan makin valuable. Ya. Banyak tuh saudaraku ada yang suka koleksi antik gitu. Kalau nggak yang barang-barang itu kan juga gila banget ya harganya ya. Lukisan. Iya, mobil tuh antik gimana makanya. Mobil antik gitu. Iya. Oke. Boleh sharing nggak? Pernah nggak sih merasa gagal secara financial gitu? Terus gimana waktu itu caranya buat bangkit? Oke. Kemarin banget aku pernah invest di 2022an di salah satu platform yang ternyata 2023 ditutup. Hah? Terus hilang uangnya? Hilang. Hah? Nggak. Di situ aku ngerasa bodoh banget. Maksudnya nggak ada dilindungin ojek atau begitu? Waktu itu memang jadi gini. We believe, karena bukan aku sendirian gitu, we believe this platform is very good. Karena 1 tahun pertama memang setiap bulannya tuh ada profit yang dibagi sekitar 2 atau 3% dan dalam bentuk dolar. Tapi kenapa aku mau invest adalah because foundernya ini adalah orang-orang yang punya sosok. So they have the credibility, punya reputation, punya position in a very good financial institution. Tapi that's it.
2024 itu beneran my wake up call gitu. Kayak something wrong gitu. Something wrong dengan my investment gitu. Gue sebagai financial planner, financial educator, kok bisa sebodoh itu gitu. Tapi ternyata sometimes you cannot trust the people. Jadi aku tuh sebenarnya sangat hati-hati dalam menyarankan segala sesuatu produk, even menjual gitu. Dan ternyata a good reputation of someone juga tidak menjamin. Karena hukum di Indonesia ini masih challenging. Iya, itu setuju. Jadi ya itu kegagalan dia lost dan baru 2023 kemarin ya. Oke. Gimana cara buat bangkit? Ya udah ya, move on aja ya. Ngomong tempat lain ya. Buat bangkit itu susah. Cuma di satu sisi aku melihat dan bergaul banyakan memang teman-temanku di saham. Dan mereka sering banget cut loss ratusan juta. So it's better to learn dari orang yang uangnya lebih sering hilang tapi bisa rebound lebih banyak lagi. Daripada kamu menangisi terus mencari temen yang kayak iya gue juga rugi banyak tapi gak tahu lagi gitu. Sometimes you need some motivation untuk, makanya aku bilang gitu, my role models adalah teman-teman di dekatku yang memang selalu bounce back. Karena lebih real buat aku. Walaupun misalnya ya gue punya idola ya, let's say misalnya Charlie Munger, Warren Buffett, Ray Dalio, tapi sometimes it's too far away dan marketnya beda kan, itu market US. Jadi being realistic, lihat aja ke orang-orang sekitar kamu yang bisa pelan-pelan mendaki ke atas. Kayak tim MDRT kamu gitu. MDIT Sekarang apa namanya? MDIT ya? MDIT itu kalau di Allianz yang income di atas 1M per tahun. Kalau MDRT kan yang omset jualannya dari sales ya, itu kan internationally yang diakui secara internasional. Kalau MDIT itu title untuk orang-orang yang sudah mencapai MDIT kan juga menjadi your inspiration. Iya, benar. Oke. Kalau satu orang nih bisa memulai satu langkah kecil gitu untuk memperbaiki keuangannya, sarannya kamu apa? Oke, terutama buat para perempuan ya. Look at what you have. Kemana sih selama ini uang kamu di-spend? Karena without knowing your mistakes, kamu akan susah buat berubah. Jadi yang pertama, kenali nih uang kamu paling banyak untuk apa sih? And most young women itu adalah fashion, skincare, and sekarang staycation. Iya bener, holiday aku. Kayaknya holiday deh. Aduh. Nah, kalau holiday makes a moment gitu. Kalau fashion, how many clothes sih yang kamu butuh gitu. Nanti pulang dari sini kita minta ya, Nana buka lemarinya, inventory. Kita jual habis ini. Coba bisa beli mobil apa? Bisa sih itu kayaknya. Cuma lebih happy beli baju daripada beli mobil. Aku harus beli apa dong? Ya investasi aja. Aku suka sih lihat uang banyak gitu kayak di tabungan. Nah, ya, itu aja kayaknya. Oke. Nah, enggak akan beda. Pertama, kamu belum pernah melakukan inventory baju pasti. Ketika kamu tahu numbersnya, nanti let me know kamu regret apa enggak. The joy of buying is one thing, tapi the joy of knowing ini semua bisa jadi certain amount of money. Takut banget. Nah, itu wake up call. Iya. Tapi kalau mau memulai sesuatu, paling nggak you know where your money goes. Itu satu. Yang kedua, money habit kamu seperti apa? Are you spender ataupun saver? Spender lah. Cepet banget ya. Oke. Kan life always give you 50-50. Nah, kamu mau fokus di yang mana nih? Oke. Ya udah 50-50 abis ini. Jadi tetap nggak mau. Ya. I think ya udah fokus on misalnya gimana kalau belanja aset. Even bags can be asset. Emas bisa jadi aset. Atau building business can be asset. And seeing money grows lebih menyenangkan. Dan lebih sustainable ya, senengnya ya kan grow-nya. I don't know. Semoga ya, amin ya. Oke. Kalau kamu nih, udah ya pertanyaannya sekarang yang gampang-gampang gitu ya. Bisa pilih satu karakter di buku fiksi gitu ya. Kamu mau jadi siapa sih? Di buku apa sih? Ada nggak yang kayak menggambarkan? Kan dulu juga suka baca komik ya tadi katanya ya. Iya.
Topeng kaca. Aku suka tuh Ayumi. Oh iya ya, kamu Ayumi Maya Himekawa ya? sama Maya kita Maya, aku suka Ayuminya. Ya ketahuan deh 90s. Iyalah, tapi itu seru banget. Terus gantung kan endingnya, harus baca Iya. yang Jepang ya katanya ya. Iya enggak sih? Enggak Kamu kan, tamat? nggak tahu lah kalau gosipnya Aneh ya, katanya ternyata. penulisnya mati. Iya, ya terus gue kayak kan? penasaran sampai sekarang. Dan yang kedua mungkin Sailor Moon. Ya sama lah, itu mau jadi siapa aja sih? Kalau Topeng Kaca mau jadi siapa? Kalau Topeng Kaca pengen jadinya Ayumi jujur. Ya kan? Ya kan. Terus kalau Sailor Moon mungkin aku maunya jadi Sailor Mars, jadi Rey. Oh Rey, kenapa Rey? Cool aja gitu. Terus cuma nyapu-nyapu kuil gitu doang. Kayak I don't really care what's going on the other side. Gue nyapu-nyapu doa-doa di kuil aja gitu. Kayak no drama, no ambisi. Pokoknya gue Sailor Mars, cantik penunggu kuil gitu. Simple life. Itu aja jadi ya. Simple Itu life. yang menggambarkan kamu tuh si Rey itu ya jadi ya. Being happy, being enough. Oke, ya, kalau Ayumi kenapa? Gurunya siapa sih tuh yang codet itu namanya? Iya, kok gue Gue lupa lupa. juga namanya. Dari gue Kalau kira, Ayumi seems like she's having a perfect life. Terus Hmm. keep doing ambitious, ambisinya dia tuh selalu ada aja gitu. Iya. Aku juga suka dia. Baca ini nggak? Apa yang Marichan Malet? Baca tapi bosen Cewek gitu banget. terus. Dianya yang menang terus. Kalau Topeng Kaca kan Itu seru enggak, sih. ada plot Itu, twist-nya. Itu seru. Ya, Ya. itu dua juga aku baca. Oke, kalau kamu bisa kasih satu nasihat buat diri kamu 10 tahun yang lalu, apa yang bakal kamu katakan? Dan kenapa? Oke, 10 tahun yang lalu itu late 20s, early 30s. Iya, benar. Pesan aku buat diri aku adalah jangan sok tahu. Apa tuh? Karena apa yang kamu tahu di 20-an itu sangat berbeda dengan apa yang kamu tahu di 30-an. Tapi kalau aku boleh narik jauh lebih ke belakang 15 atau 20 tahunan yang lalu, I will put more focus ke dalam karir. Oh ya? Ya karena jujur mungkin at that time priority-ku bukan diriku sendiri. Jadi kalau di 20-an seharusnya kita fokus on ourselves. Nyari tahu nih apa yang kita mau gitu. Walaupun in the end aku nikahnya agak telat gitu di late 20s gitu. Itu menyadarkan aku tadi yang aku bilang. Apa yang gue cari di 20-an itu sangat berbeda dengan apa yang gue cari di 30-an. And sometimes letting go apapun itu will be a better life lessons. Apalagi di 20-an kamu. Wow, oke. Lumayan dalam ya ini pembicaraan kita. Kayaknya itu aja dari aku list questionsnya. Ada closing statement atau apa nih buat yang dengar sharing kita hari ini? Oke, so buat teman-teman yang dengar hari ini, belajar untuk memanage hal kecil. Karena kalau kamu tidak bisa mengelola hal kecil, kamu tidak bisa mengelola hal besar. Dan begitu juga dengan uang, kalau kamu tidak bisa mengelola uang kecil, kamu tidak bisa mengelola uang besar. Sekian dari aku. Oke, thank you banget buat Alia buat hari ini. Thank you ya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Thank you. Thank you.